Tema bulan ini tentang rancangan Tuhan. Saya mau sharing sesuatu yang saya percaya ini juga rancangan Tuhan juga ya, untuk melindungi kita anak-anaknya ya, melindungi kita anak-anaknya. Kita baca di Efesus 6 Pak Hendro. Efesus 6 ayat 10 Pendro. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya. Ini Rasul Paulus nulis surat ke jemaat di Efesus. Ya. Ini Efesus sebuah kota ya, sebuah kota. Jadi seperti Surabaya. Tapi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Jadilah, hendaklah kamu kuat. Kira-kira Rasul Paulus kondisinya seperti apa ya? Bisa ngomong seperti ini. Ya. Saya kasih bocoran ya. Dia menulis surat ini ketika di dalam penantian untuk dieksekusi mati di kota Roma, di penjara. Ya, dia bisa di saat-saat yang seharusnya dia tuh lemah. Ya. Seharusnya dia tuh takut gitu loh. Tapi sebaliknya, Rasul Paulus malah menyemangati jemaat di Efesus. Saya loh, kadang-kadang kalau saya lagi lemes, saya tuh mau ngasih sukses, semangat. Kayaknya topeng gitu ya. Kayaknya pura-pura ya. Kalau saya sebut tuh kemarin tuh munafik banget. Saudara percaya. Padahal dalam hati ada tanda tanya besar. Bener apa enggak gitu ya. Sukses. Terus apa lagi? Luar biasa. Opo iyo gitu. Isi hati dan ucapan itu sama. Saya kadang-kadang saya tuh nggak mampu di titik-titik tertentu saya tuh nggak mampu ngasih semangat. Ayo semangat yuk. Padahal saya ini keropos di dalam. Ya, Bapak Ibu mungkin juga teman-teman ngalamin seperti itu ya. Di saat kita lagi di titik-titik rendah kita, wah kita nggak bisa, tetapi kita mau belajar yuk. Saya juga mau belajar dari Rasul Paulus. Jangan biarkan orang lain tahu. Mungkin kita sedang ada di kondisi terendah. Jangan sampai. Ya, jangan sampai orang, wah duitnya lagi tipis rek, gitu ya. Ya, lagi tipis. Kalau mau lihat kondisi duit itu lihat kondisi bulan di langit. Kalau kondisinya makin redup, nah seperti itulah. Ya, jangan beritahu orang. Tetap semangati sesama kita. Tetap semangati anak-anak, pasangan, orang tua. Ayo, tetap kuat, tetap semangat. Ini Rasul Paulus ini, saya dulu waktu saya di Jakarta, saya pernah ikut dramanya Rasul Paulus. Ya pada saat itu Rasul Paulus dipenggal lehernya akhirnya. Wah itu titik terakhir kehidupannya Rasul Paulus. Luar biasa ya. Di saat-saat dia nulis kitab ini, surat kepada jemaat ini. Wah ayo rek, kuat rek. Waduh aneh ya. Pada saat Rasul Paulus seharusnya beri aku kekuatan dong, beri aku semangat. Enggak, ini justru dia memberikan nasihat kekuatan buat jemaat di Efesus. Tadi Pak Hendro. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saya percaya ya, kata kuat di sini bukan berarti mereka yang mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi.
Bukan mereka yang biasa latihan beban. Bukan mereka yang selalu ikut training center fisik, timnas mungkin ya. Atau orang-orang yang memakan atau mengkonsumsi suplemen-suplemen penguat. Enggak ya. Saya percaya kuat di sini bukan arti seperti itu. Kuat di sini itu berarti bahwa orang tersebut tidak bisa ditipu. Nggak bisa apa? Ditipu. Nah, saya percaya firman Tuhan pada malam ini bisa memberikan kita wawasan baru. Ya, wawasan baru bahwa rencana Tuhan itu juga ingin melindungi kita dari penipu-penipu ini. Ya, di luar sana banyak penipu-penipu. Ya. Banyak SMS penipu. Saya pernah loh dapat berapa puluh juta, lumayan loh. Iya. Bisa buat macam-macam kan, bisa buat bayar kartu kredit. Ya, wah saya bilang, wah dapat bantuan dari seorang artis. Wah, artis tahu nomor handphoneku, Rek. Wah, luar biasa ya. Banyak penipuan. Saya percaya kuat di sini itu bukan orang-orang yang kuat secara fisik, tapi tidak tergoyahkan. Ayat 11-nya Pak Endro, minta tolong. Kenakan seluruh, nah ini ayat selanjutnya nih. Kenakan seluruh perlengkapan senjata. Bayangkan, Rasul Paulus di penjara, pemandangan sekitarnya yang paling banyak itu siapa? Tentara, ya kan? Penjaga, pasukan. Wah, saya percaya Tuhan tuh memberikan ilustrasi kepada Rasul Paulus melalui sekitarnya. Dilihat senjata-senjata, dilihat perlengkapan dari pasukan-pasukan yang di penjara. Terus dia berpikir melalui inisiatif Roh Kudus. Itu loh. Kenakan senjata-senjata seperti itu, tapi yang dari Allah. Wah, pasti keren ya dalam imajinasinya si Paulus ya. Walaupun dia gelap ya dari penjara, tapi dia menulis surat ini akhirnya kenakan seluruh loh. Pisaunya, pedangnya jangan ditinggal. Ketopongnya jangan ditinggal. Sabuknya, jubahnya jangan ditinggal. Seluruhnya loh kayak gini loh formatnya. Bahkan di saat-saat kegelapan hidupnya Rasul Paulus, dia masih bisa melihat sisi positifnya. Saya kadang-kadang kalau melihat kehidupan saya mungkin gelap. Nggak ada way out, nggak ada jalan keluar. Gelap, saya belum bisa seperti Rasul Paulus. Bisa melihat ada sebuah pengertian di balik semua masalahnya. Rasul Paulus. Bayangin loh, Rasul Paulus mungkin orang itu yang akan memenggal kepalanya dia. Tapi dia bisa belajar sesuatu yang indah dari situ. Ayo Bapak Ibu, kita mau sama-sama yang datang malam ini. Misalkan ada kesulitan, kesukaran, kita sebel sama orang. Minta Roh Kudus, sebetulnya apa sih yang bisa saya ambil keindahanmu dari pengalaman saya ini. Tuhan tolong Tuhan. Rasul Paulus tuh nggak benci sama pengawal-pengawal. Bahkan dia bilang, belajar no. Apa? Belajar roh. Belajar roh ya. Belajar roh sama pasukan-pasukan itu. Sampai kayak gitu Rasul Paulus. Luar biasa. Seluruh loh, jangan ada yang wah ininya nggak pakai, ininya ketinggalan. Semuanya digunakan. Ayat selanjutnya, Pendro. Ayat selanjutnya tetap ayat 11, Pendro, ayat 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Kalau senjatanya dari Allah, pemimpinnya, leadernya siapa? Allah.
Kalau senjatanya dari Tuhan Yesus, saya percaya pemimpinnya dari Tuhan Yesus. Asik ini. Ya. Senjatanya itu untuk apa sih? Melawan tipu muslihat. Saya mau tanya sama Pastor Gary yang bergelut di bidang penipuan. Enggak, yang bergelut di dalam online shopping ya. Nah, Pastor Gary saya tanya, produk yang Pastor Gary jual, ya, pasti kan pesaingnya kan juga banyak ya. Kira-kira bisa gak ada yang palsu dengan harga yang lebih murah? Bisa. Misalkan ada sebuah suplemen. Waktu itu saya mau beli sebuah suplemen, ya, suplemen. Saya lihat, saya bilang sama istri saya, ini loh di toko online, ya, toko online. Ini loh pembelinya banyak, gitu kan, testimoninya banyak. Terus saya kalau misalnya di toko online, saya akan lihat sortir bintang terendah, ya. Jadi 3, 2, 1 kan, kalau bintang 5 kan puas gitu ya. Saya pilih yang 3 bintang. Ini suplemennya dari Amerika, ya, suplemen dari Amerika. Saya lihat 3 bintang terendah. Ternyata ada tulisan ini barang palsu. Pasti ini bikin sendiri. Karena saya tanya anak saya, ternyata tulisannya bahasa Inggrisnya salah. Loh, kok orang Amerika salah nulis, hurufnya salah, katanya. Waduh, ngeri ya, itu bisa palsu. Ya, kita sekarang nih banyak di sekitar kita nih kepalsuan. Jangankan di toko, di gereja pun banyak yang palsu. Beberapa hari lalu saya kedatangan orang, ya, dia itu aktivis rohani, pelepasan, aktivis penglihatan, pengusiran setan, roh jahat, tahu nabi-nabi, tahu suara Tuhan, tahu, wah, pokoknya komplit deh. Ya, komplit. Dia cerita, dia sedang diserang roh jahat katanya. Loh, bagaimana tuh? Kok ciri-cirinya? Karena begini, nasi ya, rice cooker yang baru dia masak, ya, berapa jam kemudian langsung basi, bau basi. Loh, kok begitu? Betul gak? Kak Elizabeth, betul gak? Ada yang pernah dengar gak? Tuh, kan ada yang pernah dengar itu. Nah, masuk kayak gitu? Iya, pastor. Seperti itu kalau rumah diserang santet itu seperti itu. Nah, terus saya dalam hati, saya pernah ngalamin gini. Berarti saya pernah di santet. Wah, masa sih anak Tuhan disantet, apalagi ini nabi. Bukan nabi, maksudnya karunianya penglihatan, pendengaran. Wah, semualah, pokoknya komplit lah, satu paket. Nah, saya ingat saya pernah gitu. Tapi saya nggak cerita dengan bapak ibu ini. Nah, terus begitu pulang saya bilang, istri saya juga ngomong, kita pernah lo kayak gitu. Iya, ternyata kita menang sama santet itu. Tahu gak caranya gimana? Puasa doa, 2 puasa, minyak urapan dari Pastor Gary. Saya kasih tahu cara supaya tidak seperti itu. Waktu itu alat masak kami tuh saya bongkar atasnya, saya cuci, saya rendam, saya jemur, saya pasangnya sembuh. Jadi kalau Bapak Ibu diserang santet jenis ini nggak perlu dengan doa dan puasa kata Tuhan Yesus, tapi cucilah rice cookernya yang bagian atas. Nah, seperti itu ya. Nah, banyak sekali penipuan-penipuan, manipulasi ya. Banyak banget manipulasi. Saya beberapa waktu lalu saya nonton di YouTube dengan istri saya, seorang hamba Tuhan. Ya. Ajarannya udah terkenal, kita udah sering nonton. Tapi begitu dia ngomong tentang LGBT, waduh, jangan gitu ya. Bahaya. Terus ada juga hamba Tuhan ya yang biasanya khotbah di gereja-gereja terkenal, Bapak Ibu tahu lah. Ya, dia bisa tahu tahun ini akan ada ini. Bener kan? Tahun ini akan ada ini.
terkenal orangnya, ya, ternyata memiliki kemampuan dari luar Tuhan, ya. Aduh, harus hati-hati. Kalau senjatanya dari Tuhan Yesus, pasti pemimpinnya juga dari Tuhan Yesus. Saya senang ini. Banyak tipu muslihat, ya. Jangan sampai kita tertipu, ya. Ayat selanjutnya, Pendro, ayat 12. Saya nggak ulas sampai panjang ya, cuma depannya. Karena apa sih? Perjuangan kita, bahasa aslinya ini pergulatan, ya. Pergulatan kita, pertempuran kita, bukan melawan yang punya darah dan yang punya daging. Kalau yang punya darah, yang punya daging, gampang kelihatan nggak? Gampang, ya kan? Gampang kelihatan. Yang bahaya, yang susah itu apa? Perang dengan musuh yang nggak kelihatan. Coba kalau tinju, wah, ya, kalau tinju, katakanlah dari sudut merah, ya, misalkan siapa ya? Siapa ya, Pak Kristian ya? Thomas Americo misalnya ya, Cristiano Ronaldo. Wah. Dari sudut biru misalnya Messi, tapi Messinya nggak kelihatan, kan repot, nggak kelihatan musuhnya. Kalau misalkan kita mau ribut, istilahnya mau ribut sama orang, gampang, orangnya kelihatan. Tapi kalau kita mau berkelahi dan orang-orangnya nggak kelihatan, repot nggak? Repot. Nah, Roh Kudus mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu, teman-teman semua. Musuh kita, kalau pemimpin kita adalah Tuhan Yesus, saya ulang ya, kalau pemimpin kita adalah Tuhan Yesus, maka peperangan kita tuh bukan melawan yang punya darah dan yang punya daging. Musuh kita itu bukan manusia. Nah, yang biasa marah-marah, biasa benci, dendam, kesumat, terus suka ribut, naik motor wah emosi. Musuh kita bukan manusia. Ya. Musuh kita itu adalah yang tidak kelihatan. Kalau kita mulai emosi, ini orang ini jengkel no, orang ini bencek no, ya, hati-hati, kita sedang masuk perangkap tipuan iblis. Wah, repot ini. Kalau misalnya Israel lawan Palestina, Hamas gitu ya, udah kelihatan gampang, tinggal dibom. Ini nggak kelihatan, ya. Hati-hati, kalau kita perang dengan yang punya darah dan punya daging, kita berkonflik dengan yang punya darah dan yang punya daging, artinya pemimpin kita pasti bukan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita ribut, wah, hobi memakan mie ayam, hobi makan mie gocor, ganco, gacoan, gocor, bocor. Wah, tapi ini kenalan, kesukaannya, hobinya ribut. Wah, itu kan nggak nggak dalam pimpinan Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu kita menguji bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus atau bukan, tuh salah satunya tuh seperti itu. Ya, hati-hati, waspada. Kalau kita, wah, aku jadi musuhan sama si A, artinya saya tidak berada di bawah komando. Saya tidak berada di pimpinan Roh Kudus. Kalau ada orang bilang, wah, aku dipimpin oleh Roh Kudus. Loh, taunya gimana?
Aku berdoa, oh nanti 2 jam lagi akan terjadi ini. Loh, tunggu dulu, nggak usah seperti itu ya, nggak usah seperti itu dulu ya. Cukup dengan bahwa kalau kita berkonflik itu dengan manusia, itu kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi Pak Endro. Nah ini, melawan pemerintah. Nah pemerintah ini ya, itu bahasa aslinya tuh kepala-kepala. Nah, kepala. Jadi apakah kita diminta untuk memberontak kepada pemerintah? Apakah kita diminta untuk melawan penguasa negara? Enggak, pasti bukan seperti itu. Ya. Pada saat Rasul Paulus ini nulis, dia punya alasan untuk memasukkan variabel kerajaan Romawi yang telah menahan dia, bahkan mau menghukum mati dia sebagai penguasa dan pemerintah-pemerintah yang harus dilawan. Tetapi ayatnya enggak seperti itu. Lagi Pak Indro? Melawan penghulu-penghulu di dunia. Ini bahasa literalnya ya, penghulu-penghulu alam semesta. Ya, jadi kalau ke bulan bisa terjadi kejahatan nggak kalau misal nanti manusia ke bulan? Bisa. Ke planet Mars, kata kita mau ke planet Mars ya. Nah, Rasul Paulus bilang penghulu-penghulu di alam semesta, bukan di dunia, tapi di alam semesta yang gelap. Ya. Lalu melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini musuh kita. Jadi musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan teman gereja, bukan. Musuh kita tuh roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa. Nah, untuk ayat yang tadi, penghulu-penghulu di udara dunia ini ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Salah satu literal artinya itu adalah roh keagamaan. Kalau orang kan sekarang, wah dia mulai religius. Justru ini yang dilawan. Karena Tuhan datang ke dunia tidak membawa agama. Tuhan membawa korban, keselamatan. Tuhan gak pernah ngajarkan sebuah agama, mendirikan agama, enggak. Tuhan gak mau kita tuh ada di level agama. Level agama itu apa ya? Datang ibadah, nyanyi-nyanyi, keplok-keplok, terus persembahan, doa berkat pulang, itu agama. Baca bar, hanya sebagai baca-baca aja, itu agama. Tapi biarlah kita masuk merapatkan diri kita dengan pemimpin kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jangan sampai tertipu. Tertipu itu ya, saya pernah sharing nggak tentang arloji Rolex yang palsu? Pernah ya? Belum ya? Teman saya titip uang ke saya 400.000. Dulu waktu saya di Sidoarjo. Titip dong, beliin aku arloji Rolex katanya. Arloji Rolex. Loh, buat apa lu beli arloji Rolex? Ya buat kondangan aja, nggak pernah aku pakai, cuma kondangan aja. Akhirnya saya cari arloji Rolex yang palsu. Bener ada ternyata. Ya bentuknya sama dengan Rolex. Dia mau tipe apa gitu loh ya. Ya ada tembakannya. Saya beli, saya bawa pulang ke Sidoarjo. Wah, saya aja udah nggak enak nih perasaannya. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, aku kok jadi agen ini, agen barang palsu ya. Ini kan dosa nih, pasti dosa. Ya kan, pasti iblis nyatet, berbuat dosa nih. Berbuat dosa saya. Tahu nggak? Nggak sampai seminggu
Dia kasih tahu saya, arloji, tadinya dia ngomong, wih keren Rek, arlojinya Rek, mirip dengan yang asli gitu kan. Tahu nggak sampai seminggu dia kasih tahu saya, dia taruh di simpan arlojinya, cuma mau dipakai buat kondangan. Tahu nggak, hancur dalamnya. Saya percaya itu mungkin dihancurin Tuhan itu. Ya, hancur. Loh, kok bisa hancur? Iya, kocak-kocak, dia bilang. Mati katanya. Waduh. Terima kasih Tuhan, iblis nggak jadi nyatet saya. Saya bersyukur ya. Hati-hati. Ya, untuk pengajaran-pengajaran banyak di YouTube. Jangan bangun iman kita dari media sosial. Karena kita nggak tahu siapa pribadi yang ada di balik orang-orang itu. Bahkan pendeta-pendeta besar pun hati-hati. Saya lebih senang dengar hamba-hamba Tuhan yang dipakai di sini. Miss Selvi, Miss Maria, Pastor Benny, Pastor Gary. Saya senang ya, sehat. Karena kita tahu latar belakang kita masing-masing. Kita mau sungguh-sungguh. Daripada, wah jago ngomong nih. Bagus nih pengajarannya. Tapi kita nggak tahu someday baru terbuka rahasia-rahasianya. Nilai-nilai yang sudah dianut sama dia. Ada seorang hamba Tuhan. Ini gosip ya, setengah gosip ya. Saya sangat menghormati orang itu. Ya, dia pengkhotbah di gereja-gereja besar. Ya, saya baru tahu ternyata waktu itu dengar-dengar selentingan, ternyata bercerai. Terus menikah lagi, istrinya pun menikah lagi. Pendeta besar ini. Terus hamba Tuhan ini ditanya sama pendeta, loh Pak, berarti pastor sudah menikah lagi? Sudah. Istri sudah? Sudah. Oh, gitu. Waduh, bahaya ini ya. Bahaya. Jadi kalau bisa hati-hati. Kita bertumbuh bersama di sini ya. Kita bertumbuh bersama di sini. Beberapa poin malam ini, walaupun kita berada di titik terendah, tetaplah kuat untuk menyemangati. Jangan muram ya, kayak Kain kemarin ya, jangan muram, jangan memble, jangan jeble ya. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Nah, aku kuat Rek. Walaupun dompet kita lemah ya. Walaupun dompet kita lemah ya. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dibanding roh yang ada di luar sana. Tuhan saya, Tuhan kita semuanya lebih besar dari masalah kita. Jangan fokus ke masalah. Itu yang membuat kita lemah. Itu yang membuat kita mau pergi ke alternatif-alternatif lain. Carilah Tuhan, fokuslah sama Tuhan. Biar begitu kita lihat Tuhan, kita lihat masalah kita itu kecil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.